Desa itu masih menyimpan banyak misteri. Sedikit demi sedikit, misteri itu akhirnya terungkap. Termasuk kengerian dari sosok yang paling ditakuti, yaitu Badarau. Tujuh orang gadis sedang menari di angkara murka. Satu persatu dari gadis itu terjatuh dan pingsan. Dan jika ada gadis yang masih menari sendirian, maka dia akan dipilih sebagai dawuh, menjadi penari Badarau di alam roh untuk selamanya. Beberapa tahun kemudian, sekelompok anak muda yang dalam perjalanan mencari desa penari. Mereka adalah Mila, Yuda, dan Prabu. Hingga di sebuah pasar, Prabu bertemu dengan kenalannya untuk mencari tahu di mana letak desa penari. Sementara itu, Mila pergi ke sebuah ruangan yang gelap. Dia mendengar suara ketukan yang makin lama makin dekat kepadanya. Namun, Yuda menyadarkan Mila dan bertanya kenapa Mila berada di tempat gelap seperti itu. Kemudian Mila memberikan peta ke desa penari kepada teman Prabu yang bernama Jito. Prabu tahu kalau itu adalah desa penari. Namun Jito memberitahu kalau desa itu letaknya lumayan jauh dari sana. Dan letak desa itu di tengah-tengah hutan. Mila pun meminta Jito mengantarkan mereka karena mereka harus pergi ke desa itu untuk menyembuhkan ibu Mila yang sedang sakit parah. Mas Jito, iso gak antar kami ke sana? Waduh. Wih, apa ini? Setengah atau ini? Iya, lebih sebentar. Jito awalnya menolak. Namun, mereka memberikan sejumlah uang kepada Jito, hingga Jito pun akhirnya menyanggupinya. Dalam perjalanan, Jito menceritakan kenapa desa itu disebut sebagai desa penari. Di desa itu banyak sekali penari hebat dan tidak sembarang orang dapat memasukinya. Desanya itu di tengah-tengah hutan. Mereka pun tiba di desa tersebut dan melihat banyak gadis yang sedang latihan menari. Ayo. Rumahnya di mana? Ono apa? Desa ini ternyata sangat damai dan asri. Mereka pun bertanya kepada salah satu warga mengenai sesepuh desa tersebut. Namun, warga itu mengatakan kalau Mbah Putri sudah meninggal. Kalau mereka mau bertemu dengan sesepuh, mereka harus menunggu Mbah Buyut pulang. Hingga akhirnya Mila memutuskan untuk menginap di desa itu untuk menunggu Mbah Buyut. Mereka diberi gardu kecil untuk dijadikan tempat istirahat dan tidur. Koyo awakmu gak iso turun nang kene. Apa? Tapi sing mau. Nuwun. Sepurane, Mbak. Ya pripun, Mas? Duh. Yuda meminta tolong kepada seorang gadis desa yang bernama Ratih Sama kami. untuk memberikan tempat kepada Mila di rumahnya. Akhirnya Ratih pun menolong. Ratih membawa Mila masuk ke rumahnya dan memberinya tempat istirahat. Ibu saya lagi. Namun Ratih meminta mereka untuk tidak terlalu berisik karena ibunya sedang sakit parah.
Singkat cerita, Mila pun tertidur di tempat itu. Di dalam mimpinya, Mila bertemu dengan sosok Badarawu yang sangat anggun dan cantik. Dia tidak tahu bahwa itu adalah siluman ular yang ternyata ratu di alam roh di desa itu. Ketika Mila terbangun, dia mendengar suara jeritan di kamar Ibu Ratih. Dia mencoba untuk masuk ke sana, namun mengurungkan niatnya. Di pagi harinya, Mila melihat Ratih yang sedang mengobati ibunya. Ternyata Ibu Ratih juga sedang sakit seperti Ibu Mila. Ibu Mila tidak bisa disembuhkan sebelum jatuh sakit. Ibu Mila membawa sebuah gelang bernama Kawaturi dari sebuah desa. Mila diminta untuk mengembalikan gelang itu ke desa penari. Mila lalu memberikan gelang itu kepada Ratih. Tujuan aku ke desa ini, katanya setelah itu ibu bisa sembuh. Aku tak pamitan dulu. Ratih kemudian membawa mereka semua untuk mandi dan membersihkan badan. Para lelaki turun ke pemandian laki-laki. Sementara Ratih dan Mila masuk ke sebuah kolam. Kolam itu sering dipakai untuk para penari sebelum mereka pentas. Namun, di sana Ratih malah bernyanyi sinden, membuat Mila bergidik. Ternyata itu adalah Badarawu yang meminta Mila untuk mengembalikan Kawaturi kepadanya. Tiba-tiba Pulang. Jadi nggak perlu nginep lagi. sementara itu Yuda dan yang lainnya pulang ke rumah Ratih. Oh, emang gak lewat kayaknya? Gini. Mereka mengira Mila dan Ratih sudah pulang, tapi ternyata belum. Mereka melihat Ibu Ratih yang sedang menari sambil tiduran. Terlihat sangat kesakitan dan seakan ada yang menggerakkannya. Mereka pun menyadari bahwa Mila dan Ratih telah menghilang. Mereka kemudian mencari ke sana kemari, tapi tidak ada warga yang peduli. Warga desa itu tahu bahwa Mila dan Ratih sedang berada di angkara murka. Mila dan Ratih masuk ke alam roh di angkara murka. Mila berniat untuk mengembalikan Kawaturi kepada Badarawu. Di sana banyak pengikut Badarawu yang ikut menari bersamanya. Badarawu kemudian mendekati Mila, mengatakan bahwa tubuh Mila tercium sangat wangi bagi Badarawu. Dia lalu meminta Kawaturi dari Mila. Mila mengatakan bahwa dia ingin ibunya sembuh dari penyakitnya. Ayo, Dok. Tugasmu wis mari, Dok. Badarawu tidak menjawab, melainkan dia langsung memakaikan Kawaturi ke lengannya. Terungkaplah fakta bahwa Mila dituntun untuk pergi ke desa penari oleh Badarawu. Badarawu ingin memiliki tubuh Mila dan meminta Mila untuk tinggal bersamanya di sana. Perasaanku gak enak. Baru. Yuda dan yang lainnya mencari Mila sampai larut malam.
Warga desa tersebut tidak ada yang mau membantu. Mila dan Ratih akhirnya dilepaskan oleh Badarawu. Mereka berdua sempat bertengkar karena Ratih membawa Mila untuk bertemu dengan Badarawu. Apa itu mau mbak? Dia janji ini aku bantu. Itu aja mbak. Aku cuma nurutin. Ratih mengaku terpaksa melakukannya karena ingin ibunya sembuh. Mila dan Ratih berhasil kembali ke desa. Ya punten, Mbah. Ayahmu berpesan untuk mencari ibumu. Badarawuhi lebih dahulu. Mereka kemudian menemui Mbah Buyut. Maksud jenengan? Ia ingin melindungi ibumu. Mereka kembali ke kolam. Kudu dipilih. Ki, gak ono kesempatan man. Tetapi kolam itu ternyata dipenuhi oleh ular dan kering. Tak lama setelah itu, keadaan di desa menjadi kacau. Kebun warga menjadi membusuk, ternak mati, dan keadaan semakin tidak masuk akal. Yuda memutuskan untuk pulang dari desa itu. Namun Mila belum mau pulang. Apa lagi nih? Mau di rumah. Ayo. Dia malah ikut sebuah ritual yang dipimpin oleh Mbah Buyut. Ritual itu melibatkan air yang akan menentukan apakah seorang dipilih menjadi calon dawuh atau tidak. Maksudnya apa ya, Mbak? Mila terpilih menjadi calon dawuh. Iya, Mil, tapi janji ya. Sekarang siapa yang bisa jamin Mila selamat dari sana? Kamu nggak bisa ikut sesuatu yang kamu sendiri... Cuma itu cara satu-satunya. Akan melakukan ritual. Hal satu penari. Akan Dan dia harus mengikuti ritual bersama 6 gadis lainnya. Yuda melarangnya. Namun Mila tetap mengikuti ritual tersebut. Karena Udah, Mil. Jangan. Ya, itu dilakukan demi kesembuhan ibunya. bambu itu jangan pernah berhenti. Ritual dimulai dan 7 gadis pergi ke Angkara Murka untuk menari. Para warga disuruh untuk menutup pintu rapat-rapat dan mengetuk bambu bolong untuk mengusir tamu tak diundang. Mila yang tidak bisa menari tiba-tiba bisa menari dengan sangat bagus. Mah ning kene aturku kanggo Duh, Setelah beberapa saat, hanya Mila dan Ratih yang masih menari. Mereka berdua terus menari hingga Badarawuh datang. Nang kene. Salah Badarawuh menawarkan Mila untuk menjadi dawuhnya. Tetapi Mila tumbang. Namun, tak lama kemudian Mila bangun kembali. Mila bangun kembali dan melanjutkan menari. Mbah Buyut kemudian menutup Mila dan Ratih dengan kain agar jiwanya tidak terperangkap di alam roh. Mbah Buyut membawa Mila dan Ratih ke rumah Badarawuh. Di sana, jiwanya masih terjebak di Angkara Murka. Mila yang tersesat di alam roh bertemu dengan para dawuh sebelumnya. Hai Mbak, dolanan bareng-bareng. Dolanan yuk Mbak, dolanan yuk. Dan akhirnya menolak tawaran Badarawuh. Ibu Mila dan Mila telah menjadi dawuh, dan Mila mencoba mengajak ibunya pergi, tapi gagal. Badarawuh menyiksa ibu Mila agar Mila mau menjadi dawuhnya, tetapi Mila terpaksa menolak semua tawaran Badarawuh dan melepaskan kepergian ibunya.
Setelah itu, Mila berhasil kembali dari alam roh. Tetapi Ratih, jiwanya diambil dan tubuhnya dimatikan oleh Badarawu, sama halnya dengan Ibu Ratih. Mereka bergegas meninggalkan desa, dan Mbah Buyut mengatakan bahwa Mila adalah satu-satunya dawuh yang bisa kembali dari angkara murka. Saat Mila tiba di rumahnya, dia mengetahui bahwa ibunya telah meninggal bersama Ibu Ratih. Aku yo durung ngeroh. Hingga berakhirlah film ini. Terima kasih sudah menonton video tidak bermanfaat ini dan sampai jumpa.